Halo semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 4 Komunikasi Massa mau nanya-nanya nih ke beberapa mahasiswa terkait apa itu literasi digital dan bagaimana cara penerapannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, ada baiknya menyimak penjelasan materi berikut ini ya. Let's go! Dilansir dari kompas.com, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi dan jaringan komunikasi. Dengan adanya literasi digital, dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi loh. Dari karya Devri Soherdi yang berjudul Literasi Digital di Masa Pandemik, kita belajar bahwa literasi digital setidaknya memiliki dua tantangan yang harus dihadapi, yaitu arus informasi yang banyak dan konten negatif. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Masyarakat dirasa terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. 2. Konten negatif, seperti konten pornografi, isu sara, dan lainnya. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, udah dapat kan gambaran tentang apa itu literasi digital? Oke deh, yuk kita langsung tanya-tanya. Halo, nama saya Syarani Syam, jurusan Program Studi Administrasi Bisnis semester 3, umur 20 tahun. Kenalkan, nama saya Narendra Lintang Samudra dan berumur 19 tahun dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2021. Ya, nama Kafifa Windy dari Prodi Pembangunan Sosial angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Miko Kurniamus dari Prodi Administrasi Publik. Umur saya 20 tahun. Kalau literasi digital itu, kita itu baca di sosmed itu enggak sih? Dan literasi digital itu hadir sebagai salah satu cara manusia menyesuaikan caranya berliterasi, yaitu melalui literasi digital. Jadi terkait dengan mendapatkan informasi atau mengolah informasi tersebut dapat diakses melalui digital seperti melalui sosial media yang diperoleh secara online seperti itu. Baca-baca kayak melalui e-book gitu-gitu ya? Atau dari internet gitu-gitu? Ya. Iya, Instagram, TikTok, Wattpad. Saya aktif menggunakan sosial media. Sosial media yang saya gunakan banyak: Twitter, Instagram, Telegram, terus ada Line, WhatsApp. Saya cukup aktif menggunakan sosial media. Contohnya seperti Instagram, terus apalagi Twitter, Facebook, lumayan. Saya aktif di Instagram, Facebook buat ngeliat barang. Gue ini. 5 sampai 6 jam. Hampir setiap waktu. 5 sampai 8 jam ya. Lumayan lama, mungkin 4 atau 6 jam. Banyak informasi yang sebelumnya kita nggak tahu tuh tiba-tiba ada nih, nggak pernah dapat, tiba-tiba dapat. Banyak ya, karena saya sendiri banyak follow akun-akun yang bermanfaat juga, kayak terkait dengan prodi saya ilmu pemerintahan. Saya banyak follow akun-akun terkait politik, terkait pemerintahan. Jadi insight saya juga dari sosial media. Tentu saja kita mendapatkan banyak informasi, terutama terkait dengan hal-hal yang kita tidak bisa akses dalam on the spot ataupun secara langsung. Jadi terkait dengan dunia luar seperti informasi berita terbaru. Jikalau saya bosan ketika saya membukanya, itu dapat mengisi waktu saya. Terkadang ada informasi-informasi yang penting bisa saya dapatkan dari kedua aplikasi tersebut. Caranya itu nggak cuma nerima di satu sumber aja, pasti nyari di Google, nyari di YouTube, pokoknya nyari sampai dapat sama nih semuanya baru. Kita bisa filter informasi itu melalui cek fakta. Misalnya kita dapat berita, kita bisa cek ke platform-platform yang terpercaya kayak Kompas atau mungkin CNN. Jadi platform-platform terpercaya itu sebagai sumber acuan kita untuk bisa mencari informasi. Kita harus pintar dalam memilah dan memilih informasi tersebut, jangan langsung kita bahasanya kita tangkap semua mentah-mentah gitu. Jadi dengan cara kita baca dulu terkait tentang apa mungkin judulnya, kemudian juga sumber source dari
informasi tersebut berasal dari mana? Kalau ada informasi yang saya kurang tahu, biasanya saya langsung nyari di Google gitu sih, searching dulu. Benar nggak berita yang dibawakan itu udah benar atau enggak, atau salah atau cuma hoax doang. Jaga kata-katanya, karena sekarang kan tanganmu bukan lagi mulut harimaumu, tapi tanganmu itu ya jari-jari itu bisa membunuh orang gitu. Terus ingat selalu saring informasi yang diterima. Banyak-banyak menahan diri dalam berkomentar dan lebih bisa filter lagi apa yang kita konsumsi melalui sosial media, karena apa yang kita konsumsi itu dapat mengubah pola pikir kita sendiri. Pertama kita memilih, kemudian kita mengolah informasi tersebut, kita ambil positive things-nya, kita tinggalkan negative things-nya, terus juga kita pilah lagi apakah informasi tersebut benar adanya atau tidak, seperti itu. Sebelum kita menjudge sesuatu itu perlu juga kita cari informasi-informasi terkait sebelum kita menilai sesuatu atau sebelum kita mengerti sesuatu, supaya kita punya dasar yang bagus buat menilai sesuatu itu. Nah, banyak dari mereka yang sering banget menggunakan sosial media. Mereka cukup bijak dalam menyaring informasi yang mereka terima di internet loh. Namun, masih ada nih yang mengartikan bahwa literasi digital hanya sekedar membaca di internet. Salahnya untuk belajar dimanapun dan kapanpun, di dalam proses menerima informasi, agar bisa menyukseskan program pemerintah yaitu Melek Digital. Looking like a star.